bersamaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Salam, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang malam hari ini kembali menyapa melalui renungan firman Tuhan di persekutuan doa secara online malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur malam hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami mengerti, memahami, dan hidup di dalam firman Tuhan. Tolong hamba-Mu menguraikan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini dengan tema hidup ini adalah singkat, yang diambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita seringkali diisi dengan berbagai kejutan demi kejutan. Kejutan-kejutan baik itu bernuansa yang positif maupun kejutan-kejutan yang bernuansa negatif. Kejutan-kejutan bernuansa positif yang saya maksud misalnya kita yang bekerja mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan bonus, mendapatkan proyek, dan membuat anak kita bisa diterima di perguruan tinggi negeri, dan mungkin kejutan-kejutan lain yang membuat hati kita senang, hati kita bersukacita. Tetapi ada juga kejutan-kejutan yang bernuansa negatif, ya seperti yang kita alami saat ini ketika COVID-19 ini tinggal dan mewabah di tengah-tengah kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang kehilangan karena pekerjaan, kehilangan proyek, kehilangan harmonisasi di tengah keluarga karena ketegangan demi ketegangan yang terjadi, dan bahkan kehilangan keluarga yang dikasihi karena COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, ini semua membuat kejutan demi kejutan yang menyadarkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukan saja ketika kita menghasilkan sesuatu, bukan saja karena kita merencanakan sesuatu, tetapi pada intinya atau dasarnya kita melihat bahwa kehidupan kita ini adalah singkat adanya. Kehidupan kita ini cepat berlalu, hilang lenyap, demikian pemazmur berkata. Saudara-saudaraku, walaupun demikian ada begitu banyak orang yang menikmati kehidupannya seolah-olah hidup ini tidak akan berakhir, hidup ini tidak akan selesai. Mereka bekerja, berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka bisa mengontrol segala sesuatu, mereka bisa mengendalikan segala sesuatu. Mereka membuat perencanaan seolah-olah semua yang mereka lakukan mereka dapat kendalikan, dapat mereka kuasai. Saudaraku, di tengah zaman yang maju ini, yang dengan teknologi yang cukup berkembang ini, kebanyakan orang tidak lagi mau melibatkan Tuhan di dalam realitas kehidupannya. Mereka menentukan langkah mereka sendiri. Mereka melihat pengalaman mereka, kepintaran mereka, kekuatan mereka, kecanggihan teknologi. Mereka mencoba merencanakan, mengira dan lain sebagainya. Mereka berharap bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan itu berhasil adanya di dalam kendali mereka. Saudara-saudara, orang mulai melupakan Tuhan dalam setiap rencana mereka.
Mereka mulai meremehkan karya Tuhan. Mereka mulai meremehkan kekuatan dan kuasa Tuhan, yang membuat mereka berpikir Tuhan seolah-olah tidak ada, saudaraku. Saudara-saudaraku, padahal kalau kita jujur melihat realitas kehidupan kita, hidup ini hanyalah sekejap saja. Hidup ini hanyalah sementara saja. Walaupun segala sesuatu kita kumpulkan, tapi itu pun akan hilang lenyap. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan hartanya, membuka lumbung-lumbungnya, tapi malam itu juga nyawanya diambil daripadanya. Saudaraku, di dalam persepsi pendekatan seperti inilah kita mencoba melihat apa yang disampaikan oleh Yakobus kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam perantauan, yang hidup di dalam kehidupan mereka sebagai pedagang. Mereka adalah orang-orang yang sedang menjalankan bisnis mereka. Mereka menjalankan usaha mereka. Tetapi ketika mereka sedang menjalankan usaha mereka, ketika mereka sedang menjalankan bisnis mereka, mereka mulai membuat sebuah perencanaan. Mereka mulai membuat kalkulasi, itu baik. Tetapi banyak mereka tidak lagi melihat ada maksud dan rencana Tuhan. Mereka melihat tidak ada lagi campur tangan Tuhan tentang kehidupan dan masa depan mereka. Itulah sebabnya Yakobus menasihatkan mereka dan berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi mereka sudah mulai mengira kami bisa ke sana, kami bisa ke sini, kami bisa melakukan ini, kami bisa mengerjakan ini, dan kami sukses di sana. Tetapi bagi orang-orang yang berkata seperti itu, Yakobus berkata di ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Jadi saudara, ketika mereka sudah mulai punya big planning, ketika mereka sudah punya rencana yang kuat sekali, tapi Yakobus mengingatkan mereka, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Karena yang terjadi besok itu adalah misteri. Karena yang terjadi besok itu hanya ada di dalam kedaulatan Tuhan yang maha hadir, yang hadir sebelum prasejarah dan hadir sampai kekekalan. Yang ke depan itu hanya Tuhan yang tahu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalimat tidak ada yang tahu tentang hari esok. Yakobus mau menjelaskan tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Keterbatasan kita untuk melakukan sesuatu di hari esok. Kita tidak tahu kondisinya, tetapi Tuhan tahu. Yakobus mau berkata bahwa kalau engkau mencoba memprediksi besok itu baik. Kalau engkau mencoba mengira apa yang terjadi itu baik. Tetapi sesungguhnya apapun besok terjadi engkau tidak tahu. Saudara, Yakobus mengibaratkannya seperti uap. Dikatakan hidupmu itu seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, ini mau menggambarkan betapa terbatasnya manusia, betapa singkatnya kehidupan manusia, dan betapa hebatnya manusia. Tapi dia seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau begitu tidak bolehkah kita berencana? Kalau begitu tidak bolehkah kita punya planning ke depan tentang hidup kita, tentang masa depan kita? Oh saudara, Yakobus tidak melarang itu saudara. Tapi yang Yakobus ingatkan kepada pendengarnya pada waktu itu adalah bagaimana sikap hidup mereka, supaya mereka tidak sombong akan kehidupan ini dan belajar menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukannya. Manusia bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Artinya Yakobus mau mengajak pendengarnya untuk melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Itulah sebabnya di ayat 15 dia berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan yang menghendaki,
kami akan hidup. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah dunia unpredictable, di tengah-tengah dunia yang penuh kejutan-kejutan ini, sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan di sana. Sesungguhnya kita membutuhkan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan di sana. Dan sesungguhnya kita membutuhkan penyertaan Tuhan di sana. Bukan kekuatan kita, bukan kendali kita, bukan kuasa kita, bukan kepintaran kita, tapi sungguh penyertaan dan kehadiran Tuhan kita libatkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Inilah yang sebenarnya ditegur oleh Yakobus kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Jadi saudara, Yakobus tidak sedang melarang orang punya planning. Yakobus tidak sedang melarang orang punya kehendak. Tetapi dari semua rencanamu, kehendakmu, mari libatkan Tuhan. Karena apa? Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang kamu alami hari esok. Oleh sebab itu, dalam seluruh aspek hidupmu, khususnya dalam konteks bisnis yang dijalani jemaat pada waktu itu, usaha, mari libatkan Tuhan di dalamnya. Yakobus mau mengajak mereka melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Dan inilah yang kuat yang disampaikan oleh Yakobus. Yakobus tidak mau jemaat pada waktu itu mereka merasa mereka sukses, mereka merasa hebat, mereka bisa melakukan apa? Karena kuat gagah mereka, bukan. Tapi karena ada Tuhan, karena melibatkan Tuhan di sana. Oleh sebab itu Yakobus menarik, saudaraku, orang-orang yang melibatkan Tuhan itu dikatakan di ayat yang ke-17 seperti orang yang berbuat baik. Perbuatan baik kita adalah menghadirkan Tuhan dalam seluruh aspek, melibatkan Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita berdosa. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari renungan singkat kita hari ini, jemaat yang terkasih? Saudaraku, yang pertama, mari jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam kehidupan ini. Ingatlah ada Tuhan. Ingatlah ada waktu kita di mana kita terbatas. Dan ada Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam Yeremia dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidup mereka sukses, hidup mereka kuat di dalam Tuhan, dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, ketika engkau saat ini sedang punya rencana, planning ke depan yang kamu tidak akan tahu apa yang terjadi, karena hidup ini seperti uap, mari menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Penekanan Yakobus adalah penyerahan hidup total kita, kehendak kita kepada Tuhan selama masih ada kesempatan. Hidup ini singkat sekali, saudara-saudaraku. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, 70-80, dan kebanggaannya kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. 70-80 tahun berlalu buru-buru dan kami lenyap. Oleh sebab itu, mari melibatkan Tuhan dalam kehendak dan rencana kita. Ingatlah, hidup ini singkat. Kalau ini singkat, mari kita melibatkan Tuhan supaya kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk renungan pada malam hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami melibatkan Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mengandalkan kegagahan, planning, kendali kami. Tapi kami melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami menyadari kami terbatas, Tuhan. Hidup ini singkat. Tidak ada yang perlu kami banggakan. Tidak ada yang perlu kami pertahankan. Karena semuanya akan berlalu terburu-buru seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Tolong jemaatmu, tolong kami semua Bapa, supaya hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.